Lanjut. Di harga perolehannya 850 juta, Pak. Terus nilai residunya 100 juta. Umur nilai residunya 100 juta, Pak. Umur ekonomis komersialnya 10 tahun. Lalu di umur fiskalnya 8 tahun. Lanjut. Untuk penyusutan setahun komersial, harga perolehan dikurangi nilai residu, lalu dibagi umur ekonomi di fiskalnya, harga perolehan dibagi umur ekonomis fiskal sebesar 106.250.000. Lalu selisih penyusutannya harga penyusutan setahun komersial dikurangi penyusutan fiskal di minus 31.250 juta. Akumulasi penyusutannya 159.335.000 dari itu 12 Juli 2019 sampai Desember 2020 sudah 1 tahun bulan. Tadi tahun fiskalnya dikali 1 bulan. Satu residunya 2 ekonomis komersial tahun, umur ekonomis fiskal 4 tahun, total komersialnya 16 juta, yang fiskalnya 12 juta. Sama penyusutan setahun fiskal, Pak. 2 tahun bulan. Ya. 3 bulannya dari mana? Dari 2 Oktober 2018 sampai Desember 2018. Oktobernya dihitung? Dihitung, Pak. Ya. Sekarang ke Suci. Inventaris. Inventaris dengan nilai 80 juta, nilai residunya 40 juta, dan umur ekonomi selama 5 tahun yang dibeli pada tanggal 25 Juli 2017. Terus gimana? Harga perolehannya nilai residunya 4 juta, umur ekonomis komersialnya 5 tahun, fiskalnya 4 tahun, penyusutan tahunnya komersial 15.200.000, Fiskalnya berapa? 10 juta. Terus selisih penyusutannya 5.200.000, akumulasi penyusutan 35 juta, nilai bukunya 45 juta. berapa tahun umur asetnya sampai dapat 35 juta? 3 tahun 6 bulan. Tahun
Dari 25 Juni sampai 25 Juni 2017 sampai 10 Juninya dihitung nggak Juni? di Bunga enggak ya. Nah, Yang perolehannya 1 M, nilainya 100 juta, umur ekonomi komersialnya 20, penyusutan tahun fiskalnya 50 juta, selisih penyusutannya minus 5 juta, terus akumulasi penyusutannya 237.500. di mana? Akumulasi penyusutan, Berapa Pak? tahun? Ya, berapa tahun itu? 49 bulan, 20. 9. Enggak, Pak. Maretnya dihitung nggak? Jadi bulan April. Ya, dari April sampai Desember 2020. Ya. Betul. Iza. Pertanyaannya berapa? Fiskalnya berapa, Siti? Fiskalnya 303.750.000, Pak. Oke, berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Ya gitu. Emang berapa fiskalnya? 303. Komersialnya? Komersialnya 219 juta. Rp219 juta ya. Jadi fiskalnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi koreksi apa? Koreksi negatif. Koreksi negatif. Berapa koreksi 80 juta negatifnya? 550. 84 juta. 550. Ya, betul. Nah, itu yang R. Silakan ada yang mau tanya dulu yang R. Kita lanjut yang S. Silakan. Adrian. Yang lain termasuk biaya kreasi karyawan 200 juta. Ini gimana nih? Itu masih 146 juta. Biaya rekreasi karyawan boleh dibiayakan
Nah, 46 juta itu semuanya adalah biaya rekreasi, semua biaya rekreasi. Malah kurang ya, harusnya berapa? 200 juta. Jadi yang benar adalah dilakukan koreksi positif sebesar 146 juta. Ya, karena termasuk biaya. Gitu yang benar. Jadi bukan 200 juta. Jangankan 200 juta ya. 104 jangankan 140 juta 146 juta jangankan 200 juta 140 boleh jangankan 200 juta 146 juta artinya fiskalnya gitu ya, fiskal itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, gitu. Kamu ya, itu udah benar ya. Nah, ini untuk biaya lain-lain yang karena semuanya ternyata biaya rekreasi. Yanti ke Ataya, silakan yang huruf T. Yang huruf T dividen sebesar 50 atas dividen saham 12% pada 5,771 saham 30% pada PT Jahe Raya sebesar 30 juta. Koreksi negatifnya 30 juta, yang fiskalnya 20 juta. Dimasukin yang PT Jahe aja. Karena penyertaan sahamnya lebih dari 30% dividennya. Pertama, dividen itu untuk biaya atau pendapatan? Pendapatan. Dividen termasuk pendapatan. Kemudian, kalau 18% itu kena objek PPh pasar
Nah, itu yang huruf T ya. Huruf T itu korektif besar 30 juta. Berikutnya, Tri. Yang U. Yang U, penghasilan sewa dalam penghasilan luar usaha sebesar 25 juta. Terdiri atas sewa bangunan senilai 8 juta, sewa atas peralatan pabrik senilai 12 juta, dan sewa atas kendaraan senilai 5 juta. Penghasilan sewa ini diterima dari PT Atapan nomor 34 Bandung. Sewa tersebut diterima setiap tahun untuk jangka waktu beberapa tahun. Jadi dikoreksi negatifnya 8 juta, di fiskalnya 27 juta. Ini penghasilan sewa, termasuk pendapatan atau biaya? Pendapatan, Pak. Pendapatan. Terus yang tidak boleh dibiayakan itu, jadi yang tidak boleh dibiayakan itu adalah objek PPh final. Yang boleh dibiayakan, itu yang mana? Di antara transaksi ini, Putri. Yang sewa atas peralatan pabrik, Pak. Yang 12 juta. Itu final apa Enggak. bukan final? Kalau yang final mah yang 8 juta, yang sewa bangunan. Kalau objek PPh 23 atau bukan final? Yang kendaraan, Pak, yang 5 juta. Sewa kendaraan. Ada lagi? Cuma satu? Itu sewa pabrik yang Jadi yang dikoreksi yang final apa yang tidak final? dikoreksi itu yang final. Ya. Objek PV final koreksi. Koreksinya apa? Koreksi negatif. Ya, jadi ini 8 juta koreksi negatif. Karena pendapatan. Berkurang bertambah? Berkurang, Pak. Berkurang. Nah, ini yang sewa di komersial itu 45 juta ya. Sedangkan di informasi soal 25 juta. Berarti untuk yang sewa komersialnya kita ubah jadi 25 juta. Karena kan yang ada keterangannya 25 juta. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan informasinya adalah data yang benarnya. Berarti kalau keuangannya di laporan laba ruginya 35, berarti kita harus ubah jadi 25. Jadi korektif 8 juta. Nah, begitu. Windy. Ya, Windy. Ya. ada, Pak.
Oke, Windy. Sekarang lihat di laporan laba ruginya ya. Laporan laba rugi di penghasilan dari usaha dalam negeri. Kok dalam negeri sih, luar negeri ya? Kalau dari Rusia boleh nggak diakui pendapatan? Boleh, Pak. Boleh. Neng T, dari Inggris boleh? Boleh. Novia. Boleh ya kan? Ya, Pak. Kenapa? Siapa? Novia ya? Nggak boleh, Pak. Soalnya kan kerugian. Jadi nggak boleh. Jadi koreksi atau enggak? Coba lihat di halaman 350 ya. Halaman 350 atau kalian bisa dibuka halaman sebelumnya dulu. Halaman 349. Contoh subjudul katanya penghitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri ya. Di halaman 349 di contoh 5. Novia ada bukunya? Ada, Pak. Silakan dibaca di contoh 5 coba. Amelia TK0 misi saya memperoleh dan menerima penghasilan tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A menerima penghasilan Jadi dianggap nggak ada ya. Jadi karena di halaman 350 itu kalau kerugian dianggap nggak ada. Jadi nggak boleh dihitung sebagai pengurang. Jadi nanti di fiskalnya ya itu dikoreksi negatif. Ya, dikoreksi negatif. Sekali lagi untuk yang kerugian di Singapura ya. Kerugian di Singapura isi negatif. Jadi fiskalnya 0. Gitu. Gitu. Ya. Jadi laba fiskalnya adalah sebesar 1
178.430.000. Itu namanya labanya, laba fiskalnya. Seperti itu. Silakan yang mau di capture boleh ya, atau mau di foto. Itu nanti juga ada di upload ya. Ini laba fiskalnya yang benar. Kita lanjut. Ina sekarang ini. Bapak boleh nanya dulu nggak? Boleh. Silakan. Tadi yang ini yang sewa si yang komersialnya kan asli 35 juta itu kenapa jadi 25 juta? Ya, kan tadi saya udah bilang kalau informasi yang ada di soal itu informasi yang benarnya gitu ceritanya ya. Jadi di huruf yang tentang penghasilan sewa yang U, ini kan rincian untuk yang 25 juta. Untuk rincian yang 25 juta, bukan yang 35 juta. Seperti itu. Oke, baik, makasih Pak. Ya. Ina, silakan Ina. Ya, Pak. Berapa PPh terutangnya? Berarti kan ini penghasilannya 9 miliar. Berarti ada fasilitas. Gimana cara ngitungnya, Ina? Cari dulu PKP. PKP-nya berapa? Tadi hasil dari seluruh desa 1.100.778.430. Oke, terus PKP-nya 1,178.430, terus apa lagi? Terus nyari cicilan kena pajak fasilitas. Gimana? Penghasilan kena pajak fasilitas. 4,8 miliar. Terus dibagi penghasilan bruto. Penghasilan brutonya berapa? Yang 9 juta. Bentar, Pak. Pak, Ya. maaf dipotong. Pak dikoreksinya. Potongan penjualan. Potongan penjualan itu yang ini ya. 150 juta ya. Koreksi negatif. Gitu ya. Potongan penjualan Positif. Pak.
Oh, maaf. Koreksinya iya ya. Ini kan seharusnya ini lagi. Yang C kan yang C ya. 150 juta koreksi positif. Itu. Jadi berapa? ini PKP-nya sama penghasilan brutonya udah ada. $4,8 miliar dibagi berapa? Bagi 9 juta. 9 miliar. Terus? Ya, terus dikali hasil PKP-nya senilai 1 juta. 1 miliar, ya ampun. Ya, 1 miliar, maaf Pak. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 713.842.809. Oke. Ini Pak, tahun pajak 2021. Caranya gimana? 50% dikali 22% dikali 714 miliar 587.181.000. Hasilnya 78.604.590. Oke, lanjut. Maimunah. Gimana cara ngitung PP terutang tidak fasilitas? Fasilitas ini apa sih? Penghasilan neto dikurangi PPh terutang fasilitas. Terus? Iya Enggak. benar. PPh kena pajak tidak fasilitas dikurangi PPh terutang fasilitas. Terus? Maaf, kali total PPh terutang. PPh terutang
Gimana? Jawabannya untuk PPh terutang tidak fasilitas itu cara ngitungnya. Kenapa ya? Tidak fasilitas dikali dengan 22%. Terus total PPh terutang itu dari PPh terutang fasilitas ditambah PPh fasilitas. Jadi dapat total PPh terutang. Jadi totalnya untuk PPh itu total PPh 650. 235 650. Dan setelah kita menghitung total PPh terutang, kita menghitung PPh pasal 24 ya. PPh pasal 24 ini udah ada ya. Ada dua ya. PPh pasal 24-nya cuman ada dua. Ada tiga, sorry. Yang pertama dari Rusia, kedua dari Inggris, ketiga dari Malaysia. Untuk KPLN maksimal di negara Rusia, cara ngitungnya adalah 150 juta dibagi dengan laba neto 1.428.430.000 dikali dengan total PPh terutang. Sekali lagi, KPLN maksimal yang ada di Rusia. Caranya, usaha dari Rusia dibagi dengan total atau laba neto penghasilan neto kali total PPh terutang. Itu KPLN maksimal di Rusia. Sekarang KPLN maksimal di Inggris. Nah, ini di Inggris nih. Kita lihat ya keterangannya. Dividen dari Inggris merupakan hasil dari kan nggak boleh ya diakui sebagai penghasilan. Kita udah bahas ini. Boleh dijadikan penghasilan yang berasal dari dividen jika syaratnya ada dua ya. Yang pertama syaratnya kepemilikan saham minimal 50%. Yang
kedua, tidak diperjualbelikan di bursa. Ini kan tidak memenuhi itu, berarti harus dikoreksi alias tidak diakui. Tidak diakui. Itu 0 karena tidak melebihi 50%. Begitu ya. Jadi setelah maksimalnya ini udah dikoreksi ini waktu di kelasnya. Yang kerugian itu di Singapura. Gitu. Berarti kita tinggal cari yang Malaysia ini ya. Malaysia cara hitungnya sama, 130 juta dibagi 1,3 miliar dikali dengan total PPh terutang. Nah ini HPLN maksimal Rusia. Sekarang PPh terutang Rusia sama PPh terutang Malaysia. PPh terutang Rusia 150 juta dikali berapa tarifnya Rusia 40%, 60 juta. Kemudian untuk yang di Malaysia 130 juta dikali tarif di Malaysia 20%, 26 juta. Berarti ya KPLN yang di Rusia itu kita cari yang paling kecil antara 219, 24 sama 60. Yang paling kecil 24. Terus KPLN Malaysia itu berarti 20 karena paling kecil maksimalnya ya. Kan dibandingkannya antara 3, PPh terutang, KPLN maksimal, sama PPh terutang di luar negeri. Nah, seperti itu. Setelah dapat berapa PPh pasal 24, kita total ya, berapa yang bisa dikreditkan. 46, 191, 575. Begitu. Baru kemudian selanjutnya kita bisa menghitung berapa PPh kurang atau lebih dibayar tahun pajak 2021. Total PPh terutangnya 219 juta. Ya. Dikurangi kredit pajaknya. Ya. PPh pasal 22 yang PLN itu 16.940.000 dikali 100 dibagi 110 karena termasuk PPN. Jadi kita keluarkan dulu PPN-nya, baru kemudian kita kaliin dengan tarif. Kemudian PPh pasal 23 transaksi atas sewa peralatan pabrik. Sewa peralatan pabrik 12 juta, tarifnya 2%. Sewa kendaraan 5 juta, sewa kendaraan 5 juta ya. Sewa kendaraan 5 juta. Sewa kendaraan 5 juta dengan tarif 2%. PPh pasal 24 yang tadi kita hitung 46 191 975.
PP pasal 25 yang ada di laporan baru 40 juta ya, bukan 44 ya. 40 juta. Nah, jadi total kredit pajaknya adalah 86.762.975. Itu PPH, berarti ini bukan lebih ya, kurang. PPH kurang bayar. Bapak, maaf, mau yang kata transaksi dengan PLN tadi. Transaksi dengan PLN yang 16.940. Ini rumusnya. 16.940.000 dikali 100 dibagi 110 buat ngeluarin PPN-nya. Baru kita kalikan dengan tarif untuk bendaharawan, yaitu 1,5%. Udah? Sudah. Terima kasih. Baik. Sekarang ada yang enggak? Bapak, kalau yang dan PT Manola kan 16% itu masuk 23 nggak? Nah, masuk ya. Betul masuk. Dividen. Berarti 20 juta ya, 20 juta dikali berapa tarif untuk PP pasal 23 15 ya? Kan? Ya, betul ya. 15%. Jadi 3 juta ya pajak dividennya. Nah, ini untuk yang kurang bayarnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ke angsurannya. Nah, ini angsurannya PKP-nya 1,328 itu dari mana? Dari sini ya. Penghasilan neto, PPH terutang 2021 yang tadi 219 juta. Ini kredit pajak tahun 2021 itu minus apa? PPH pasal 25 ya. Ini kecuali PPH pasal 25 yang kredit pajak tahun 2021 itu, kemudian dasar penghitungan angsuran itu didapat dari PPH terutang dikurangi dengan kredit pajak tahun 2021 minus PH pasal 25 yang 40 juta. Itu dasar penghitungan angsuran. Dibagi 12. Hasilnya 14.115.825 per bulan. Silakan, ada yang ketinggalan? Boleh. Bapak tadi kredit pajak tahun 2021 itu apa? Kecuali pasal 25. Ya. Nah ini. Ya, kekecilan.
Jadi semuanya PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Ada lagi? Bapak mau izin capture yang soal yang MNO ketinggalan. Yang MNO yang mana ya? Ke sini gitu. Masa nggak ada M deh? Oh ini. Sorry. Nah ini. Sudah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, tinggal. Ada. Cari lagi untuk luasnya. Ya. Nanti soalnya rekon juga ya. Cuman nggak tahu nih bentuknya kayak gimana. Saya ngapalin soal ya, tapi ketahui konsepnya gitu. Karena kalau ngapal soal nanti dikasih kata tidak berbeda ya hasilnya, atau dikasih kata seharusnya beda lagi gitu ya. Nanti ujiannya semoga sukses minggu depan ya, atau hari apa sih. Saya sih udah ngajuin soal rekornya, jadi apapun itu kalian harus dipersiapkan dengan baik. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ada yang ditanyakan lagi? Bapak, kalau yang pertemuan ke-13 itu belum dimasukin ya? Pertemuan 13. Poin pertemuan 13. Oh gitu, nanti dicek dulu. Poin pertemuan 13. Ada ya? 13. Oh iya ya, nggak ada ya. Poin pertemuan 13. Emang nggak ada kan di poin 13? Nggak ada poin di poin 13? Itu Bapak masukinnya di Zoom. Oh di Zoom. Tanggal 5 Januari ya. Nanti saya dicek dulu deh. Di Zoom-nya harus saya cek. Memang pertemuan poinnya. Apa tuh? Januari 5 Januari. Bukan ya, ini tanggal berapa? Oh, 30 Desember ya. 30 Desember kelas E. Kelas E. Ada. Pajak tanggal 30 Desember. Adanya kelas E waktu balik ya. Nanti kamu kasih tahu deh siapa aja cara ininya. Saya kok nggak ada ya di rekamannya, di chatnya tanggal 30 Desember itu perencanaan semua. Apa
poin pertemuan 12 ini mah. Nanti kalau ada dikabarin aja ya. Soalnya saya nggak di rekaman chatnya juga nggak ada gitu ya. Jadi kalau ada dikabarin aja ke saya. Pajak ini nggak ada. Ya paling begitu dulu. Nanti kalau kamu dapat datanya ke saya aja atau ya